Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan menjawab beberapa pertanyaan dari berbagai kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia? Jawabannya, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai pelopor pendidikan nasional Indonesia, mendirikan taman siswa untuk memberikan pendidikan bagi rakyat pribumi, serta mengembangkan prinsip Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan filosofi pendidikan Indonesia, menekankan peran guru sebagai panutan, pengarah, dan pemberi dukungan bagi siswa. Pertanyaan kedua dari kelompok 1. Apa perbedaan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa? Jawabannya, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang pertama, dari 1950-an, kurikulum lebih bersifat akademik dengan fokus nasionalisme. Yang kedua, 1975, kurikulum dirancang dengan tujuan pembelajaran yang terstruktur. Dan yang ketiga, 1984, diperkenalkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dan yang terakhir, 1994, fokus pada materi padat mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa motivasi dibalik berdirinya lembaga pendidikan Taman Siswa dan bagaimana prinsip-prinsipnya masih relevan dalam pendidikan saat ini? Jawabannya, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922 untuk memberikan akses pendidikan bagi rakyat pribumi dan menumbuhkan kesadaran nasional di tengah ketidakadilan pendidikan kolonial. Prinsipnya seperti Ingarsa Sung Tulada atau memberi contoh, Ingmadia Mangun Karsa memberi semangat, dan Tuturi Handayani memberi dukungan masih relevan dalam pendidikan saat ini, menekankan peran guru sebagai pembimbing yang inspiratif serta mendorong kemandirian, karakter, dan kebebasan berpikir siswa. Baik, pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan di era Orde Baru? Jawabannya, pada era Orde Baru, pemerintah meningkatkan akses pendidikan melalui program wajib belajar 6 tahun, pembangunan sekolah SD Impres di berbagai daerah, pelatihan guru, serta subsidi dan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Upaya ini bertujuan memperluas kesempatan belajar dan mengurangi angka buta huruf di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 11. Dari kelompok 3 terlebih dahulu. Atas nama Nur Ain. Apa alasan utama dibalik pergantian kurikulum di Indonesia yang cukup sering, dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan? Baik, pergantian kurikulum di Indonesia sering terjadi karena kebutuhan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk menanggapi tantangan masyarakat dan mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang relevan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Marsyanda. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan kualitas, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan? Baik, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi kesenjangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan karena beberapa faktor. Di perkotaan, fasilitas pendidikan lebih lengkap dan akses teknologi lebih mudah. Sementara di perdesaan, banyak sekolah kekurangan sarana dan prasarana. Selain itu, guru di daerah pedesaan seringkali kurang mendapatkan pelatihan dan insentif yang memadai. Faktor sosial ekonomi juga berperan di mana banyak keluarga di pedesaan kesulitan mendukung pendidikan anak mereka. Keterbatasan kebijakan pemerintah yang merata dan migrasi ke kota untuk pendidikan lebih lanjut memperburuk ketimpangan ini. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 11. Pertanyaan 1 dari Fitra Kusumawandi. Pertanyaan saya, bagaimana peran pendidikan dalam membangun demokrasi di Indonesia? Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membangun dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhammad Padi Fauzan Syam. Pertanyaan saya, bagaimana pendidikan agama di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan umum? Pendidikan agama di Indonesia berkembang seiring dengan pendidikan umum. Pada masa kolonial,
Pendidikan agama umumnya diberikan di pesantren atau madrasah, sedangkan pendidikan umum diatur oleh pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah umum sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Pada 1970-an hingga 1990-an, pendidikan agama termasuk untuk non-muslim diwajibkan dalam sistem pendidikan formal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan pertama yaitu, apa tujuan Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia? Tujuan Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia pada masa kolonial adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang mendukung kepentingan kolonial mereka. Beberapa tujuan utamanya yaitu menciptakan kelas menengah yang setia. Belanda ingin menciptakan kelas terpelajar lokal yang dapat menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk menghasilkan birokrat, pegawai pemerintah, dan pegawai administratif yang setia dan pemerintahan kolonial. Kontrol sosial dan politik. Melalui pendidikan, Belanda dapat mengontrol pemikiran dan ideologi masyarakat Indonesia, mengurangi potensi pemberontakan, dan memastikan bahwa masyarakat lebih loyal kepada pemerintahan kolonial. Pendidikan untuk kaum pribumi yang terbatas. Pendidikan yang diberikan kepada orang pribumi pada umumnya bersifat terbatas dan hanya fokus pada keterampilan administratif dan teknik yang berguna untuk mendukung jalannya pemerintahan kolonial, seperti bahasa Belanda, matematika, dan ilmu alam. Penguasaan bahasa dan budaya Belanda. Dengan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Belanda, Belanda berusaha memperluas pengaruh budaya dan bahasa mereka di Indonesia, sekaligus mempermudah komunikasi antara pemerintah kolonial dan masyarakat Belanda. Pertanyaan selanjutnya, apa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia setelah Reformasi 1998? Desentralisasi pendidikan. Salah satu perubahan besar setelah reformasi adalah penerapan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengawasan sekolah, yang sebelumnya lebih berpusat di tingkat pemerintahan pusat. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa pentingnya pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan dan masa sekarang? Pendidikan memiliki peran yang sangat penting baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun pada masa sekarang. Sebelum kemerdekaan, membangkitkan kesadaran nasional. Pada masa penjajahan, pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan identitas bangsa. Meskipun pendidikan yang tersedia terbatas dan tidak merata, banyak tokoh perjuangan yang menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi kemerdekaan dan mengalang semangat nasionalisme. Menyebarkan pengetahuan. Pendidikan juga menjadi alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang hak-hak dasar rakyat dan pentingnya kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, dan Soekarno menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun peradaban dan mencetak pemimpin masa depan. Pemberdayaan rakyat. Penjajahan seringkali menghalangi rakyat dari akses terhadap pendidikan formal, tetapi para pemikir dan
pejuang Indonesia berusaha mendirikan sekolah-sekolah untuk membuka wawasan rakyat, sehingga mereka dapat menjadi lebih kritis terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Setelah kemerdekaan, pembangunan sumber daya manusia. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi fondasi untuk membangun negara yang lebih maju. Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan akses yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, bangsa ini dapat mengembangkan potensi SDM untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial, meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan modern membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Pendidikan menjadi alat untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan sosial. Inovasi dan kemajuan teknologi. Pada masa kini, pendidikan juga berperan dalam menghasilkan inovasi di berbagai bidang, seperti teknologi, sains, dan seni. Hal ini penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tingkat global. Secara keseluruhan, meskipun situasi dan tantangannya berbeda antara masa sebelum dan setelah kemerdekaan, pendidikan tetap menjadi alat yang krusial dalam memperjuangkan kemerdekaan, pembangunan, dan kemajuan bangsa. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perbaikan, tetapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Kualitas pendidikan yang merata, pembaruan metode pengajaran, dan pengurangan kesenjangan antar daerah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaan pertama, apa penyebab ketimpangan akses pendidikan di era reformasi dan strategi untuk mengatasinya? Ketimpangan akses pendidikan di era reformasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun ekonomi. Strategi untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, pertama, meningkatkan infrastruktur dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kedua, subsidi dan bantuan untuk keluarga miskin. Ketiga, penguatan kebijakan pendidikan yang merata. 4, pendekatan sosial dan budaya. Kelima, penguatan teknologi untuk pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif pembelajaran daring di daerah terpencil dengan tantangan yang ada? Pembelajaran daring di daerah terpencil seringkali kurang efektif karena menghadapi sejumlah tantangan unik. Namun dengan inovasi tertentu seperti pembelajaran berbasis SMS atau modul cetak, penggunaan radio atau televisi pendidikan, serta kebijakan untuk menyediakan akses internet gratis atau subsidi perangkat, efektivitas pembelajaran daring di daerah terpencil bisa ditingkatkan. Di samping itu, pendampingan tambahan dan adaptasi kurikulum bisa membantu mengatasi beberapa keterbatasan ini.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja perubahan penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa? Jadi, perubahan penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, era kemerdekaan awal pada tahun 1945 sampai 1975, fokus pada pembentukan identitas nasional dan patriotisme. Kurikulum cenderung berbasis pengetahuan dasar dengan pembelajaran mengenai sejarah Indonesia. Kurikulum pada tahun 1975 dikenalkan pendekatan tujuan instruksional spesifik di mana pelajaran dibagi menjadi satuan terkecil dengan tujuan spesifik. Kurikulum pada tahun 1984 yaitu cara belajar siswa aktif mengedepankan keaktifan siswa di mana siswa diarahkan untuk aktif mencari informasi dan belajar dari pengalaman. Pada tahun 1994 menyusun materi pelajaran secara terintegrasi dan berjenjang menggabungkan pendekatan kurikulum. Dan 1975 dan 1984 kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2024 menekankan pada penguasaan kompetensi tertentu di mana siswa diharapkan memiliki kemampuan sesuai standar yang ditentukan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP pada tahun 2006 memberi sekolah kewenangan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pada tahun 2013 kurikulum yaitu mengedepankan pendekatan tematik dan penguatan karakter, fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merdeka Belajar pada tahun 2020 sekarang ini lebih fleksibel, mendorong pembelajaran berbasis proyek, serta menekankan kemandirian siswa dalam belajar. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan? Baik, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan, masa kolonial Belanda, pendidikan hanya terbatas untuk kelompok elit, khususnya kaum pribumi dari kalangan bangsawan atau pegawai pemerintahan. Jenjang pendidikan juga dibedakan berdasarkan kelas sosial. Masa pendudukan Jepang, pendidikan lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Sistem sekolah dibuat lebih sederhana, tetapi sekolah-sekolah nasional mulai diperkenalkan dengan muatan semangat kebangsaan. Baik, saya akan lanjut ke kelompok 9, yaitu pertanyaan pertama, apa peran pendidikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana sistem pendidikan saat itu berkontribusi pada kesadaran nasionalisme? Baik, yaitu peran pendidikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme. Lembaga-lembaga pendidikan seperti Taman Siswa, yaitu didirikan Ki Hajar Dewantara, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kemerdekaan. Pemuda yang berpendidikan menyebarkan ide-ide perlawanan terhadap kolonialisme dan berperan aktif dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Jong Java. Baik, untuk pertanyaan kedua dari kelompok 9, yaitu bagaimana peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Indonesia saat ini? Peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Indonesia saat ini, e-learning dan platform digital. Penggunaan platform digital seperti Google Classroom, Ruang Guru, dan Xenius memperluas akses pendidikan dan memperkenalkan metode belajar daring. Pembelajaran daring atau online selama pandemi COVID-19, pendidikan daring menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Akses informasi lebih luas. Dengan internet, siswa dan pendidik dapat mengakses sumber belajar lebih cepat dan luas. Dan pembelajaran adaptif. Teknologi mendukung pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan efektif.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 10. Yang pertama, jelaskan pengaruh pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Yaitu, pengaruh pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam pendidikan informal, terutama melalui pondok pesantren yang telah lama menjadi pusat pengajaran agama dan pendidikan karakter. Sekolah-sekolah Islam seperti madrasah mulai berdiri dan memberikan pendidikan agama yang lebih terstruktur. Pendidikan Islam ini turut menyebarkan nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Indonesia. Pengaruh ini juga melahirkan intelektual Muslim yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia dan berkembang kebudayaan serta identitas nasional. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari kelompok 10, yaitu apa dampak dari sistem pendidikan kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi. Dampak dari sistem pendidikan kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi. Pembatasan akses. Hanya golongan tertentu atau elit atau bangsawan yang memiliki akses ke pendidikan formal sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang kedua, ada diskriminasi sosial. Pendidikan dibedakan berdasarkan status sosial dan etnis yang memperkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat, pengaruh dalam birokrasi dan pemerintahan. Pendidikan yang diberikan Belanda terutama untuk menghasilkan pegawai administrasi yang membantu kepentingan pemerintahan kolonial. Baik, kesadaran nasionalisme. Meskipun demikian, sebagai sebagian dari kelompok yang mengenyam pendidikan kolonial akhirnya menjadi pelopor pergerakan nasional karena mereka memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran barat tentang nasionalisme dan hak asasi manusia. Baik teman-teman, itulah tadi jawaban dari berbagai pertanyaan dari beberapa kelompok yang telah mengajukan pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.